Jungle. Audio Jungle. Perkenalan Jepang dan Indonesia sejatinya telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, jauh sebelum pecah konflik di kawasan Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945. Meski hingga sekarang masih ada ingatan buruk akan kenangan perang masa lalu, hubungan kedua negara berbanding terbalik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun, baru 6 dasawarsa ini, Jepang dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik resmi, kemudian berkembang menjadi hubungan persahabatan yang tercermin pada beberapa program kerjasama. Hubungan kedua negara pun berkembang, dan Indonesia juga meraih keuntungan mulai dari terciptanya jutaan lapangan pekerjaan, pengembangan industri manufaktur, perdagangan hasil bumi kedua negara, hingga program beasiswa bagi pelajar dalam negeri. Hubungan bilateral adalah suatu jenis hubungan yang melibatkan dua belah pihak. Istilah ini umumnya untuk menyebutkan dua negara yang melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti diplomatik, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan teknologi. Kerjasama ini sebagai bentuk interaksi antar dua negara. Kedua negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui kerjasama yang dilakukan. Meski Jepang mengalami persaingan berat pada sektor industri dan teknologi di pasar global, negeri itu tetap menjadi salah satu pionir dan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Mengingat strategisnya hubungan kedua negara, pemerintah Jepang pun masih mendorong adanya perluasan hubungan, terutama upaya pengembangan kemandirian teknologi di dalam negeri. Dalam suatu kesempatan, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, menyampaikan bahwa ada keinginan dari pemerintahnya untuk memperdalam hubungan diplomatik kedua negara melalui kerjasama di bidang teknologi yang disertai dengan alih teknologi. Masafumi Ishii untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Duta Besar Ishii, kami persilahkan. 皆さんおはようございます。Selamat pagi. 農業省兄上級顧問、ご列席の皆様、本日日本インドネシア国交樹立60周年記念事業である第1回ビジネステクノロジーシンポジウムが開催されることを大変喜ばしく思います。1958年に国交が樹立されてからの60年間、日本とインドネシアは深い協力関係を築いてまいりました。今や約1800社の日本企業が約500万人のインドネシア人の雇用を作っています。そしてインドネシアの GDP の 10%、輸出の 20% は日本企業が作っております。このような両国の強い経済関係の結びつきの背景には、日本の技術をインドネシアの方々に真摯に伝えてきた日本企業の存在と、インドネシアの方々による日本の技術への信頼が Sebagai latar belakang, perusahaan Jepang selama bertahun-tahun menjalankan upaya alih teknologi mulai dari pembangunan irigasi Sungai Brantas pada era 90-an hingga proyek Mass Rapid Transit atau MRT pertama di Indonesia. Catatan tersebut menjadi petanda bahwa hubungan Indonesia dan Jepang sudah terbangun erat, serta iktikat Jepang dalam mendukung pengembangan mandiri sudah berlangsung lama dengan niat yang tulus. Menyinggung pada proyek pembangunan sarana transportasi umum MRT yang kini sedang berlangsung, proses alih teknologi dalam penggarapannya juga dilakukan dalam memperhitungkan proporsi tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Proyek tersebut bukan hanya wadah pembangunan MRT, tapi juga sebagai sarana pelatihan dan alih teknologi dari Jepang kepada Indonesia. Hubungan Jepang dan Indonesia tahun ini sudah berusia 60 tahun dan telah memberikan banyak manfaat bagi kedua pihak. Baik, kami sedang menghubungi Bu Istira Rifka selaku Menteri Teknologi untuk bertanya seputar MRT. Baik, saya akan langsung bertanya, sejak kapan rencana pembangunan MRT dirintis? Ya, jadi rencana pembangunan MRT di Jakarta sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1985.
Namun saat itu, proyek MRT di Jakarta belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Kemudian pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT di Jakarta merupakan proyek nasional. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Lalu bagaimana pencarian dana untuk pembangunan MRT? Dalam pencarian dana untuk membangun MRT, disambut oleh pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman. Pada 28 November 2006, penandatanganan persetujuan pembiayaan proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation atau JBIC, Kyosuke Shinozawa, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusuf Anwar. JBIC pun mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada pemerintah DKI Jakarta. Telah disetujui pula kesepakatan antara JBIC dan pemerintah Indonesia untuk menunjuk satu badan sebagai satu pintu perorganisasian penyelesaian proyek MRT, yaitu JICA, yang bertindak sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman. Baik, boleh tolong dijelaskan bagaimana jalannya rencana pembangunan MRT ini sendiri? Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan pada tahun 2008 sampai 2009. Tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009 sampai 2010. Sementara pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2010 sampai 2014. Uji coba operasional rencananya dimulai pada tahun 2014, namun jadwal tersebut tidak terpenuhi. Desain proyek pun dilakukan mulai tahun 2008 Tender sampai 2009 dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013 dan rencananya akan selesai pada 2018 lalu. Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT fase 1 sepanjang kurang lebih 16 km dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 stasiun. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik fase 1, selain menggandeng konsultan manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta juga memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, sehingga pengoperasian fase 1 dimulai pada tahun 2019. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Selamat siang. Oke, baik pemirsa, mari kita lihat pendapat warga tentang pembangunan MRT pertama di Indonesia. Oleh karena itu, kami sudah menghubungi salah satu warga. Selamat siang, Mbak Nurul. Baik, Mbak Nurul, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih MRT menurut masyarakat itu? Bagi saya sendiri, MRT itu merupakan alat transportasi berbasis rel dalam kota yang menggunakan sumber daya listrik dan dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi atau memfasilitasi mobilisasi masyarakat. Oke, baik. Lalu bagaimana pendapat masyarakat tentang adanya MRT di Jakarta? Turut senang karena emang MRT ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama masyarakat di sini untuk menjadi moda transportasi publik karena dapat datang secara tepat waktu dan untuk menghindari kemacetan. Dan juga karena MRT sudah ada di Indonesia, hal tersebut membuktikan jika negara kita ini tidak akan ketinggalan oleh negara tetangga. Lalu yang terakhir, apa sih harapan masyarakat terhadap adanya MRT di Jakarta? Mungkin untuk harapannya, semoga MRT dapat menjadi alat transportasi yang aman, nyaman, dan ramah kepada disabilitas. Selain itu juga karena dibangunnya MRT, semoga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta karena banyaknya penggunaan kendaraan pribadi yang terdapat di jalan raya. Baik, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya Mbak Nurul. Selamat siang.